Selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan ya perkuliahan kita. Jadi ini pertemuan terakhir materi ini ya. Sebelum nanti ujian akhir semester di tanggal 7 ya. Kita mulai tanggal 7 nanti ujian akhir semesternya ya. Nah, pada pagi ini kita akan belajar tentang regulasi siklus sel ya. Nah, materi ini nanti bagian dari ujian akhir semester ini ya. Jadi ada soal-soal tentang ini nanti ya. Nah, materi ini lanjutan daripada siklus sel yang kita pelajari sebelumnya ya. Ya. Kemudian dalam materi ini kita akan pelajari tentang bagaimana suatu sel itu intinya adalah bagaimana sel itu melakukan suatu siklus kehidupan, ya, bagaimana regulasinya, aturan-aturannya, kemudian bagaimana suatu sel itu bisa mengalami kelainan dalam pembelahan ya, misalkan terjadinya tumor atau kanker ya. Nah, ini dasarnya itu di sini ya, di dalam regulasi siklus sel. Nah, di sini juga akan muncul suatu istilah-istilah yang mungkin baru pertama kali kalian dengar gitu ya. Istilah tentang protein-protein yang mengatur tentang regulasi siklus sel ya. Nah, regulasi itu sendiri kalau dalam bahasa kita adalah sebuah aturan ya. Suatu aturan yang ditetapkan ya. Nah, pertama adalah semua sel itu mengalami suatu siklus pembelahan selama kehidupannya ya. Jadi ada sel itu yang dia aktif membelah ya, sampai saat ini masih aktif membelah. Ada juga sel itu yang mengalami berhenti membelah ya, karena dia sudah dewasa atau sudah berdiferensiasi secara sempurna. Tapi ada juga sel itu yang mengalami kematian secara terprogram. Ini istilah ini disebut dengan apoptosis. Jadi ini dasar daripada kita mempelajari siklus sel. Jadi ada sel itu yang masih aktif membelah, ada yang sudah berhenti membelah atau dia sudah mengalami diferensiasi sempurna, kita sebut dengan quiescent state. Ada juga sel itu yang mengalami kematian secara terprogram, ya, apoptosis namanya ya istilahnya ya. Nah, sebagian besar sel dalam tubuh kita, ya terutama yang sudah dewasa, ini berada dalam keadaan quiescent state atau sudah dalam keadaan berhenti membelah, ya, karena sudah dewasa, sudah berdiferensiasi sempurna, gitu ya. Tetapi kalau pada sel tubuhnya anak-anak, misalnya balita, bayi itu masih aktif membelah, ya, masih dalam proliferasi ya, masih proses proliferasi. Nah, jadi ada istilah dua di sini, proliferasi dan diferensiasi. Saya jelaskan nanti ya. Nah, apa itu proliferasi? Proliferasi adalah suatu proses di mana jumlah sel ini mengalami peningkatan. Jadi kata kuncinya di sini pertambahan jumlah sel. Secara kuantitas ya, bertambah jumlah sel. Itu proliferasi. Kalau diferensiasi sel itu adalah perubahan morfologi dan fungsi sel. Proses perubahan morfologi dan fungsi dari sel, ya. Nah, perhatikan ini, di sini ada contoh gambar nih ya, yang menjelaskan tentang perbedaan proliferasi dan diferensiasi. Misalkan kita punya suatu stem cell, neural stem cell atau NSC ini, yang diisolasi dari tubuh mencit ya, tikus pada bagian hipokampus. Nah, kemudian sel stem cell ini, NSC ini di inkubasi dalam satu petri dish yang berisi medium pertumbuhan ya. Sehingga setelah 3 sampai 4 jam nanti sel tadi akan mengalami proliferasi. Jadi mengalami perbanyakan di sini ya. Mengalami perbanyakan. Nah, ini proses ini yang disebut dengan proliferasi. Jadi pertambahan jumlah sel yang tadinya hanya 5 sel ini menjadi misalnya menjadi 6. Menjadi 6 nanti membelah lagi menjadi
32 misalnya. Nah, proses pertambahan jumlah sel ini yang disebut proliferasi. Nah, tetapi kalau misalkan sel ini sudah berumur kira-kira 3 sampai 10 hari, maka dia akan distimulasi, ya, diberi induksi di sini, ya, kemudian akan berdiferensiasi menjadi sel saraf. Nah, jadi NSC tadi, sel NSC tadi setelah 17 hari in vitro itu akan berubah menjadi sel saraf. Nah, proses perubahan dia menjadi sel saraf ini yang kita sebut dengan diferensiasi, ya. Jadi kita perhatikan di sini perbedaannya adalah perubahan morfologi, bentuk dan fungsi. Bentuknya berubah kan dari awal ketika umur 3 jam sampai ke 17 hari ini beda bentuknya. Nah, ini yang proses ini yang disebut dengan diferensiasi sel. Tapi kalau proliferasi adalah pertambahan jumlah sel, ya, kuantitasnya bertambah. Tapi kalau diferensiasi adalah bentuk dan fungsi selnya yang berubah, ya. Oke, ya, sampai di sini paham ya? Karena ini masih dasarnya, ini masih mudah ya. Nah, kemudian dalam siklus sel ini banyak tipe-tipenya ya. Ada 3 tipe dalam siklus sel ini. Ada sel itu yang bertumbuh secara seimbang. Artinya jika ada sel yang membelah, ya, maka sel yang membelah itu menjadi 2. Nah, dari 2 anak sel tadi ada yang hidup, ada yang mati, mengalami apoptosis ya. Nah, kemudian nanti membelah lagi yang sel hidup tadi. Nah, sel anakannya yang satu hidup, satu mati. Ya, jadi seimbang. Begitu seterusnya ya. Jadi ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup. Jadi sel anakannya itu teratur, ada yang mati, ada yang hidup secara terprogram ya. Nah, yang kedua itu adalah tipenya adalah pertumbuhan tidak seimbang. Jadi kalau ada satu sel yang membelah menjadi 2, kemudian 2 sel anaknya ada yang mati satu, yang satu lagi hidup. Yang hidup ini akan membelah lagi, dua-duanya menjadi hidup. Jadi tidak seimbang, dari awalnya tidak seimbang ya. Yang ketiga adalah selnya aktif membelah nih ya. Ini sel aktif membelah seperti misalkan pada sel hematosit ya, sel induk darah itu masih aktif membelah ya. Nah, pada bone marrow kita itu ada sel induk darah itu masih aktif membelah sampai sekarang. Bone marrow ya, sumsum. Kemudian nah ini ya. Nah, kita kemarin udah belajar tentang fase-fase dalam siklus sel ya. Jadi saya menjelaskan hanya di sini regulasinya saja bagaimana itu bisa terjadi. Nah, fase-fase dalam siklus sel ini ada beberapa fase. Ini ada fase namanya G0, ada G1, S, G2, dan fase M ya. G ini artinya adalah gap, artinya gap. Panjangannya gap ya. Gap itu artinya jeda. Jeda. Apa yang dimaksud dengan G1 ini? G1 ini adalah jeda antara fase M ke fase S ya. Saya ulangi ya. G1 ini adalah jeda antara fase M ke fase S. Jadi kalau mau dari fase M ke fase S itu harus melewati jeda dulu G1 ini dulu. Gitu. Kemudian yang G2 itu adalah jeda antara fase S ke fase M ya. Nah, S ini artinya adalah sintesis ya, sintesis pembentukan ya. M ini adalah mitosis yang terdiri dari beberapa tahapan ya, profase, metafase, anafase, telofase, sitokinesis. Sudah tahu ya. Sitokinesis adalah proses pembelahan sitoplasma menjadi 2, dari satu sel jadi 2 sel. Nah, jadi saya terangkan dulu di sini ya, yang G1 ini. Apa ini G1? G1 ini adalah fase gap 1 di mana di sini terjadi persiapan. Ini fase persiapan. Fase persiapan untuk masuk ke fase S. Ya, semua protein-protein yang dibutuhkan untuk fase S ini disintesisnya di sini, di G1 ya. Nah, fase G1 ini mempersiapkan berbagai macam material ya, protein-protein, enzim-enzim, ya, hormon-hormon yang dibutuhkan untuk memasuki fase S ya. Fase S ini fase sintesis, di sini terjadi DNA replikasi DNA. Jadi semua enzim-enzim yang dibutuhkan dalam replikasi DNA ini dibentuknya di G1, di G1 semua. Ada beberapa macam kan enzim yang digunakan untuk DNA replikasi, mungkin di SMA udah belajar ya. Ada DNA polimerase,
kemudian ada helikase, ada topoisomerase, ini semuanya dibentuk di sini. Ya, replikasinya di sini nanti. Semua material yang sudah dibutuhkan di sini akan disalurkan ke sini ya, digunakan di DNA replikasi. Sama seperti halnya misalnya kita mau bangun rumah ya. Bangun rumah butuh persiapan ya. Materialnya harus dibeli dulu ya, pasirnya, semennya, kerikilnya ya, kemudian apa namanya itu batu batanya ya, ya semuanya disiapkan di sini. Nanti dibangunnya di sini di fase S ya. Nah, gitu ya. Nah, di fase S ini ada DNA replikasi. Nah, kita di SMA dulu belajar ya, replikasi DNA itu terjadinya di ini, di apa, fase S ya. Replikasi DNA itu adalah penggandaan DNA atau pembentukan DNA ya. DNA itu mengganda. Nah, kemudian sintesis protein di mana terjadi sintesis protein di G1. Ya, kita belajar replikasi, transkripsi, translasi, ya kan? Nah, ternyata replikasi terjadinya di sini, replikasi DNA. Transkripsi di sini di G1. Translasi juga di sini terjadinya ya. Nah, kemudian kalau misalkan enzim-enzim yang sudah material yang sudah cukup masuk ke fase S, kemudian DNA-nya bereplikasi, ya sudah baik dia bereplikasi, maka dia akan masuk ke fase G2. Nah, fase G2 ini adalah fase persiapan untuk masuk ke mitosis, fase M. Ya. Di fase G2 ini adalah persiapan material akhir di sini. Ya. Jadi dicek lagi materialnya apakah sudah lengkap apa belum ya, enzim-enzimnya apa sudah lengkap apa belum, proteinnya sudah lengkap apa belum, maka dia kalau sudah lengkap maka dia akan masuk ke fase M. Ya. Fase M nanti melalui kalau misalnya sudah lengkap, ya maka dia masuk ke fase M. Maka fase M nanti akan melewati beberapa fase, profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis ya. Nah, kemudian setelah dia memasuki fase M, dia nanti akan membelah menjadi dua. Nah, ketika sel ini membelah menjadi dua, maka dia akan memiliki dua pilihan di sini ya. Pertama, sel itu akan berhenti membelah. Kalau berhenti membelah, dia masuk ke fase G0 di sini nih. Kalau berhenti membelah, dia masuk ke fase G0. Kalau dia mau membelah lagi, maka dia masuk lagi ke fase G1 ya. Nah, ini fase persiapan lagi. Ya. Ya, saya ulangi ya. Jadi setelah dia masuk ke fase M, maka dia membelah menjadi dua sel. Nah, sel yang membelah tadi itu akan memiliki dua pilihan. Pertama, dia akan berhenti membelah atau lanjut membelah. Berhenti membelah masuk ke G0, kalau berhenti membelah dia dalam keadaan quiescent state. Tapi kalau lanjut membelah, maka dia masuk lagi ke fase G1 dan mengulangi lagi ke fase S, fase G2 dan seterusnya begitu ya. Itu yang disebut dengan siklus. Nah, di gambar lain coba diperhatikan di sini ya, gambar yang versi lain ini. Di sini kalau kita perhatikan di sini ya, ada namanya di sini restriction point di sini ya, ada titik-titik di sini. Ini ada gambar stop ini di sini adalah checkpoint ya. Jadi begini maksudnya, kalau misalkan dari G1 mau masuk ke fase S, dari fase G1 mau masuk ke fase S, maka di sini akan di checkpoint dulu ya. Diperiksa dulu apakah ada DNA yang rusak, damage DNA, atau misalkan ada protein yang belum dihasilkan atau enzim-enzim yang belum dihasilkan untuk digunakan di fase S, maka di sini tidak akan bisa lewat dia. Ya. Sama ketika kita misalkan ada razia, misalnya razia polisi, ya razia kelengkapan surat kendaraan, ya. Kalau misalkan ternyata ketika dicek surat-surat kendaraan kita tidak lengkap, maka kita tidak diperbolehkan lewat, ya. Harus kembali. Nah, sama halnya yang seperti ini. Jadi di sini kalau materialnya belum selesai dihasilkan atau ada kerusakan, tidak sempurna, ada kerusakan DNA misalkan, maka dia tidak bisa lewat untuk masuk ke fase S.
Titik ini adalah tempat pemeriksaan, ini disebut dengan checkpoint ya, atau restriction point. Checkpointnya di sini ya, kalau ada kerusakan DNA. Kalau misalkan ternyata dia sudah lengkap materialnya, maka dia diperbolehkan untuk masuk ke fase S ya. Nah, masuk ke fase S. Kalau sudah fase S itu tidak bisa lagi kembali ke fase G1, tidak bisa lagi ya. Jadi dia harus lanjut lagi ya. Kemudian dicek lagi di fase S ini. Yang dicek di fase S ini adalah yang diperiksa apakah DNA-nya sudah tereplikasi dengan baik atau tidak, dengan benar atau tidak di sini. Kalau seandainya tidak tereplikasi dengan baik DNA-nya, maka dia akan berhenti sampai di sini. Jadi tidak bisa masuk ke fase G2 ya. Di sini ada checkpoint-nya di sini di sepanjang fase S ya. Nah, kalau misalkan di fase S ini udah benar, udah tereplikasi dengan benar, maka dia diperbolehkan untuk masuk ke fase G2. Nanti di akhir fase G2 dicek lagi, di checkpoint lagi ya, apakah DNA-nya ada yang rusak atau DNA-nya ada yang tidak tereplikasi dan lain sebagainya, ada protein-protein yang belum sempurna, maka akan di stop di sini. Kalau misalkan ada DNA yang rusak, maka dia akan berhenti sampai di sini dan tidak bisa lanjut ke fase M. Nah, kalau seandainya dia udah lengkap masuk ke fase M, maka di sepanjang fase M ini akan di checkpoint lagi, gitu ya. Setelah itu baru si sel akan membelah, gitu ya. Nah, jadi ada 4 titik checkpoint ya di sepanjang siklus sel ini ya, atau titik pemeriksaan, gitu ya. Beberapa buku ada yang menyebutkan hanya di satu titik ini saja, di G1, di akhir G1 saja. Tapi ada beberapa buku yang menyebutkan di 4, ya. 4 siklus ini, fase siklus ini ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau belum paham, silakan tanya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian fase tadi ya. Sekarang coba fase G1, saya masuk ke fase G1 dulu ya, kita jelaskan ya. G1 atau fase ini, fase G1 ini adalah fase persiapan ya untuk masuk ke fase S. Jadi di fase G1 ini akan terjadi sintesis protein ya, sintesis protein yang dibutuhkan di dalam fase S ya. Fase S kita tahu adalah fase replikasi DNA ya. Nah, jadi protein-protein yang dibutuhkan untuk replikasi DNA ini dihasilkannya di sini, di G1 ini ya. Nah, fase ini adalah fase awal. Bagaimana cell cycle progression yang diatur oleh stimuli ekstraseluler ya, seperti mitogen dan molekuladesi. Nah, jadi fase G1 ini diawali atau diinisiasi oleh adanya suatu ligan ya. Kita udah belajar kemarin ya, sinyal sel ya. Ligan yang disebut dengan mitogen namanya. Ya. Ligan atau stimulator atau stimuli ekstraseluler ya, yang disebut dengan mitogen. Nah, mitogen ini pada awalnya nanti akan menempel pada reseptor, ya kan? Ini udah belajar kita ya. Nah, reseptor ini akan mengaktifkan protein ya, protein namanya RAS. RAS nanti akan mengaktifkan MAP kinase. Ya, kemudian nanti MAP kinase akan mengaktifkan faktor transkripsi. Faktor transkripsi akan menempel pada respon elemen ya, sekuen DNA, maka akan dimulailah terjadinya suatu transkripsi, kemudian DNA akan mereplikasi. Nah, jadi mulainya di sini nih awalnya ya. Ada mitogen dulu ya, kemudian mengaktifkan RAS mengaktifkan MAP kinase ya, kemudian mengaktifkan faktor transkripsi dan memerintahkan suatu sel itu akan menghasilkan suatu protein-protein khusus untuk masuk ke fase S. Jadi protein-protein yang disintesis pada fase G1 ini, sel akan siap masuk ke fase berikutnya yaitu fase S. Jadi protein ini digunakan untuk fase S ya. Ini awalnya di sini ini ya. Ini.
Urutannya nanti akan menjadi ini. Nah, fase S ini adalah fase di mana sintesis DNA berlangsung atau replikasi DNA berlangsung. DNA ini akan mereplikasi menjadi dua set DNA yang identik ya. Yang maksudnya yang identik ini adalah DNA yang sama persis, urutan basa nitrogennya itu sama persis ya. Dua DNA yang identik ini ya. Setelah dua kopi DNA ini selesai disintesis, sel itu akan siap untuk melakukan replikasi dan memasuki fase G2. Jadi kalau DNA-nya sudah disintesis, maka atau sudah direplikasi, maka dia akan siap-siap masuk ke fase G2 ya. Itu fase S. Jadi harus diingat ya kata kuncinya ya. Proses-proses yang terjadi di tiap fase itu di G1 itu apa saja yang terjadi, di S itu apa saja, di G2 itu apa saja ya. Jadi harus paham ya. Kemudian selama fase G2 sel itu mengalami pertumbuhan ya. Selama fase G2 mengalami pertumbuhan dan sintesis protein yang sehingga cukup untuk dua sel. Maksudnya di fase G2 ini adalah akan dihasilkan suatu protein-protein juga ya, sintesis protein-protein juga yang nanti digunakan untuk dua sel setelah membelah. Jadi ketika sel itu membelah akan menjadi dua, maka kebutuhan proteinnya harus cukup. Maka dia dihasilkannya di G2 ya. Jadi G2 ini fase persiapan ya untuk memberikan nutrisi atau memberikan protein pada dua sel anakan yang sudah jadi nantinya. Gitu ya. Jadi dibuatnya di G2. Ya. Nah, setelah semuanya selesai, maka sel siap untuk masuk ke fase M. Nih, fase M ya. Ini udah belajar ya, profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis ya. Nah, jadi semua persiapan-persiapan untuk masuk ke sini di G2 nih dihasilkan ya. Kemudian setelah sel itu membelah menjadi dua sel, itu kebutuhan proteinnya udah dijamin di G2. Kebutuhan proteinnya udah dijamin di G2 ya, sudah dihasilkan di G2. Jadi dia tinggal melaksanakan aja. Nah, fase M ini terdiri dari 4 tahapan ya. Tadi profase, metafase, anafase, telofase. Ya. Mengalami pembelahan sitokinesis menjadi dua sel yang identik ya. Nah, setelah sel itu membelah, sel dapat melanjutkan program cell cycle dengan memasuki fase G1 atau berhenti membelah. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, bahwa saya jelaskan tadi bahwa ketika sel itu sudah selesai membelah, dia memiliki dua pilihan. Yang pertama, dia mau membelah lagi dengan cara masuk ke fase G1 lagi atau berhenti membelah atau dalam keadaan quiescent state dengan memasuki fase G0. Itu pilihannya dua. Ya, mau lanjut lagi membelah atau mau berhenti membelah masuk ke fase G0 ya atau quiescent state dia. Ya. Nah, pada fase ini ya, pada fase M ini ternyata sekali membelah sel itu memiliki durasi yang berbeda-beda ya. Misalkan sel eukariot itu memiliki durasi pembelahannya kira-kira 16 sampai 24 jam. Jadi kalau sel kita itu mungkin dari kemarin mungkin sudah selesai membelah, mungkin ada yang selesai membelah, ada yang sedang di fase G1 mungkin kalau saat ini sedang berlangsung ya. Ada juga yang di fase G2, mungkin ada sedang mau mulai ke fase M gitu. Ya. Nah, tapi ada beberapa juga sel organisme itu pembelahannya lebih cepat. Misalkan ada yang sampai 6 sampai 8 jam ya sudah selesai membelah ya. Ada yang sangat lama sekali bisa sampai 100 hari baru dia bisa membelah dari satu menjadi dua gitu. Nah, kalau kita perhatikan ya, kenapa ini bisa lama? Yang lama itu di mana? Nah, di sini ya, kalau kita perhatikan ini ya, bahwa di antara beberapa fase ini yang memakan durasi yang lama itu di fase G1, fase persiapan. Kalau ini tak panahnya agak lebih panjang ini karena memang durasinya lebih lama di G1. Karena G1 ini adalah fase persiapan kan. Jadi sel itu kalau membelah persiapannya lama. Karena harus mensintesis protein-protein di sini ya. Protein-protein yang digunakan untuk masuk ke fase-fase selanjutnya gitu. Jadi di sini nih paling lama sel itu membelah ya di G1. Ya. Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan.
Oke, kita lanjut dulu ya. Ya, Pak. Nah, jadi ada variasi waktu ya di daur sel ini ya, yang paling menyebabkan lama atau tidaknya pembelahan sel itu ternyata di fase G1 ya. Fase persiapan ini yang lama ya. Nah, sekarang kita masuk regulasi siklus sel ya. Nah, regulasi siklus sel ini ada dua, ada regulasi positif namanya dan regulasi negatif. Regulasi ini artinya aturan bagaimana suatu siklus sel itu membelah atau tidak membelah gitu. Jadi ada aturannya bahwa sel itu diperintahkan membelah itu kenapa, dan kenapa juga dia harus tidak boleh membelah gitu ya. Kalau membelah dia berbahaya nanti gitu kan. Nah, ini yang inilah dasar dari proses karsinogenesis atau proses bagaimana suatu sel itu berubah menjadi sel kanker itu di sini. Ini dasarnya itu di sini ya. Yaitu adanya regulasi-regulasi ini, regulasi positif dan regulasi negatif ya. Nah, nanti di biokimia, di farmakologi nanti belajar juga ini tentang ini ya, regulasi ini ya. Jadi istilah-istilah ini nanti terpakai lagi di mata kuliah farmakologi ya, terutama mempelajari sel-sel kanker nantinya. Ya. Nah, regulasi positif itu ada dua protein yang terlibat di sini dalam regulasi positif ya. Nah, regulasi positif itu sendiri adalah regulasi yang memacu perjalanan daur sel, ya, memicu perjalanan siklus sel. Itu yang disebut regulator positif. Kalau regulator negatif itu justru dia memicu penghambatan terjadinya siklus sel. Ya, dia harus tahu apa itu regulator positif dan negatif. Kalau regulator positif itu dia memicu pembelahan sel, tapi kalau regulator negatif dia memicu pencegahan pembelahan sel ya. Ada dalam regulator positif ada dua protein ya, ada cyclin namanya. Cyclin ini ada 4 kelompok pula ya, ada cyclin D, cyclin E, cyclin A, cyclin B. Ya, biar gampang untuk menghafalnya ya, dipanjangin aja DEAP, cyclin D, cyclin E, cyclin A, cyclin B ya. Nah, protein yang kedua adalah cyclin dependent kinase atau disingkat dengan CDK, cyclin dependent kinase. Nah, ini ada beberapa kelompok juga ya, CDK ini ada CDK 4, CDK 6 dan CDK 2. Nah, bagaimana cara kerjanya kedua protein ini? Nah, cara kerja kedua protein ini pertama begini ya prinsipnya ya, tolong diperhatikan ya. CDK ini tidak akan aktif kalau tidak ada cyclin. Ya. CDK ini tidak akan aktif kalau tidak ada cyclin. Sehingga, nah kita tahu bahwa kinase, cyclin dependent kinase, CDK, kinase ujungnya ini disebut dengan fosforilasi. Kita ingat dulu ya, kalau ada kata-kata kinase, itu artinya adalah autofosforilasi. Jadi kalau CDK ini tidak ada cyclin, maka CDK tidak aktif dan dia tidak bisa mengalami fosforilasi, memberikan gugus fosfatnya ke protein target 1, 2, dan 3. Sehingga kalau ini CDK ini tidak aktif, maka siklus sel tidak terjadi. Jadi tidak bisa masuk ke fase S di sini. Ya kan? Nah, ya kaitannya itu tadi ini terjadinya di G1, di fase G1 ini terjadinya ya. Jadi harus ada cyclin dulu nih, saling cyclinnya. Nah, kalau misalkan cyclinnya ada, maka cyclin ini akan mengikat kuat ke CDK ya, mengikat kuat CDK. Sehingga CDK-nya akan aktif membentuk kompleks CDK cyclin ya, membentuk kompleks CDK cyclin. Nah, kompleks CDK cyclin ini akan melakukan fosforilasi, memberikan gugus fosfatnya pada protein target ya, protein target 1, protein target 2, protein target 3. Ini sama halnya mengaktifkan serangkaian protein ya. Seperti kita belajar MAP kinase kemarin ya. Nah, jadi kalau protein targetnya aktif, maka dia akan mengaktifkan protein-protein lain, mengaktifkan faktor transkripsi, nanti akan
mengalami respon ya, dan memerintahkan sel itu akan mulai masuk ke fase S. Di fase S ini akan digunakan enzim-enzim DNA replikasinya menjadi aktif gitu ya. Jadi ini proses pengaktifannya di sini ya, CDK dan cyclin ya. Sampai di sini yang belum paham silakan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya, saya ulangi yang ini aja ya. Nah, jadi kalau ada cyclin, cyclinnya nanti akan nempel ke CDK atau berikatan dia. Ketika dia berikatan ya, kita tahu bahwa kinase itu adalah artinya fosforilasi. Jadi dia akan memberikan fosfatnya ke protein target sehingga mengaktifkan protein target. Protein target ini akan mengaktifkan respon elemen. Faktor-faktor transkripsi terjadi, translasi terjadi. Maka protein-protein akan dibentuk. Protein-protein untuk apa? Untuk masuk ke fase S. Nah, setelah itu baru masuk ke fase S. Ya, fase S, enzim-enzim atau protein-protein tadi digunakan di dalam replikasi DNA. Jadi urutannya di situ. Sampai di sini silakan yang belum paham. Hanya ini dasar-dasar, nanti kalian masuk ke biokimia dan farmakologi nanti belajar ketemu lagi dengan ini. Jadi kalau dasar ini tidak paham nanti untuk memahami lagi untuk advance-nya agak susah gitu. Nah, kan? Bisa ulangi lagi nggak, Pak? Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang masuk ke regulator negatif. Regulator negatif itu maksudnya ya suatu regulator yang memicu penghambatan terjadinya Daur sel atau siklus sel ya. Jadi ini mekanisme supaya sel itu tidak membelah. Ada alasannya mengapa sel itu harus dihambat pembelahan selnya. Nah, pertama begini, saya jelaskan dulu ya. Ada 3 kelompok protein yang terlibat di sini. Yang pertama ada namanya CDK inhibitor ya, atau disingkat dengan CKI, CDK inhibitor atau CKI. CDK inhibitor ini ada kelompok-kelompoknya lagi ya. Ada yang disebut dengan kelompok family ChIP-KIP ya, P21, P27, P57 ya. Kemudian ada kelompok family INK4 yaitu P16, P18 dan P19 ya. Nah, kemudian selain itu ada juga kelompok regulator negatif lain. Misalkan contohnya adalah kelompok tumor suppressor protein. Ini contohnya adalah kelompok P53 dan PRB. PRB ini adalah protein retinoblastoma ya. P ini artinya protein ya. P16 protein 16, P18 protein 18 ya. Ini bukan urutan maksudnya ya, 21, 27, 57. Ini memang begitu namanya gitu ya. P53 gitu ya. Ini protein semua ya. Ini yang terlibat. Nah, bagaimana cara kerja protein ini? Cara kerjanya begini ya. Ketika ada checkpoint ditemukan adanya kerusakan DNA. Nah, kalau ada kerusakan DNA artinya fase G1 ini tidak bisa lanjut ke fase S kan? Harus berhenti di fase G1 kalau ada DNA yang rusak. Nah, ini contohnya, misalkan ada DNA nih yang rusak nih, ketika di checkpoint di fase G1, di akhir fase G1 ditemukan ada kerusakan DNA. Maka protein P53 atau tumor suppressor protein ini akan dihasilkan. P53-nya menjadi aktif. Nah, P53 ini akan menginduksi pembentukan CDK inhibitor atau CKI. Ya. Nah, kalau CKI ini aktif, maka CKI ini akan menghambat ya pembentukan kompleks cyclin CDK. Nah, dia menghambat pembentukan ini sehingga selnya akan berhenti di G1. Nah, gitu. Ya. Kalau tadi kan di regulator positif kan si cyclin kalau ketemu CDK maka dia akan memberikan fosfatnya ke protein target kan, sehingga dia akan mengaktifkan faktor transkripsi dan mengaktifkan respon elemen sehingga akan mengaktifkan translasi, maka translasi terjadi, protein-protein dihasilkan
dan masuk ke fase S, gitu kan. Tapi kalau di fase regulator negatif, kalau ada kerusakan DNA, maka P53 ya tumor suppressor protein P53 ini akan muncul dan akan menginduksi pembentukan CDK inhibitor. Nah, CDK inhibitor ini digunakan untuk menghambat pembentukan kompleks CDK cyclin. Sehingga enzim-enzim yang dibutuhkan untuk fase S tidak dihasilkan gitu karena dia sudah terhambat di sini. Dan dia hanya berhenti di fase G1 ya. Nah, logikanya begini ya, bahwa tubuh kita itu maunya semua sel yang membelah itu adalah sel-sel yang sehat. Ya. Sehat itu dari segi DNA-nya tidak rusak, proteinnya lengkap, enzimnya lengkap, ya, sinyal kimianya lengkap, gitu kan. Nah, kalau ditemukan adanya kerusakan DNA, maka dia tidak boleh membelah, harus dihentikan gitu. Di fase G1-nya harus sudah berhenti dia. Karena kalau dibiarkan ini lewat atau dibiarkan dia maka akan menyebabkan masalah nanti di kemudian hari ya. Disitulah akan terjadinya sel-sel tumor ya yang tidak terkendali ya atau adanya sel-sel namanya itu sel-sel kanker. Nah, ya. Sel-sel tumor atau sel kanker itu terjadi karena kerusakan pada P53. P53 ini yang rusak, protein 53 ini ya, tumor suppressor protein ini yang rusak. Atau dia mengalami mutasi protein 53 ini. Kita sudah belajar ya mutasi gen dan kromosom kan. Nah, ini karena protein P53 ini sudah mengalami mutasi, maka dia akan CDK inhibitor tidak dihasilkan, maka dia akan lanjut membelah. Nah, kalau lanjut membelah menyebabkan masalah. Bisa jadi kanker, bisa jadi tumor. Nah, ini dasarnya itu di sini, ya. Nah, silakan kalau ada yang belum jelas, silakan bertanya. Silakan. Ada yang mau tanya gambar ini? Sudah jelas? Regulator negatif dan positif. Ya. Nah, jadi kan tadi saya katakan bahwa kelompok protein yang berperan dalam regulator negatif ini kan ada kelompok tumor suppressor protein ya, P53 dan PRB. Nah, lawannya adalah ada protein yang namanya proto-onkogen, itu justru dia bukan mencegah tapi memicu terjadinya pembelahan sel, proto-onkogen ya. Bisa juga disebabkan oleh virus onkogenik namanya. Virus onkogenik itu adalah virus yang dia menyisipkan suatu material genetik ke dalam sel sehingga sel itu diperintahkan untuk membelah. Ya, bisa menyebabkan tumor dan kanker juga. Ada virus yang menyebabkan kanker itu. Jadi kanker ini banyak penyebabnya ya. Ada mutasi P53 karena P53-nya tidak berfungsi. Ada juga disebabkan oleh virus. Ada kanker yang disebabkan oleh virus, namanya virus onkogen. Ya, nama proteinnya itu proto-onkogen. Jadi yang menyebabkan memicu pembelahan sel itu terjadi. Gitu ya. Silakan pertanyaan. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke sinyal pertumbuhan siklus sel ini. Nah, jadi ya seperti saya katakan di awal bahwa si sel itu kalau mau membelah dia membutuhkan perintah kan? Ya, perintah. Sama seperti komunikasi sel kita belajar kemarin ya, transduksi sinyal itu dia butuh perintah. Perintah itu berupa sinyal yang ditangkapnya, ya. Misalkan sel, kemarin kita belajar komunikasi sel. Sel itu diperintahkan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Melalui apa diperintahkan? Melalui ligan, melalui sinyal kimia, ditangkap melalui reseptor kan, oleh reseptor. Reseptor nanti akan diteruskan ya ke second messenger. Second messenger mengaktifkan faktor transkripsi. Faktor transkripsi nanti akan nempel pada respon elemen. Respon elemen itu urutan DNA, maka terjadi transkripsi, terjadi translasi, diperintahkan dia. Nah, sama pembelahan sel itu diperintah juga. Ya, siapa yang memerintahkannya? Memerintahkan adalah bisa jadi dia secara autokrin, bisa jadi endokrin, ya, bisa jadi dia menggunakan neurotransmitter. Belajar kemarin ya endokrin, autokrin, ya, parakrin.
Nah, kalau dia memerintahkan dirinya sendiri untuk membelah, itu disebut dengan autokrin. Jadi ada sinyal kimia yang masuk ke dalam si reseptor si sel itu sehingga memerintahkan dia untuk membelah ya. Nah, sinyal kimia itu kita sebut dengan mitogen tadi ya. Ligannya tadi kita sebut dengan mitogen. Ya, ligan itu nama umumnya ya. Kalau di sini dalam konteks ini namanya mitogen. Nah, mitogen itu hanya dibutuhkan sampai pada akhir fase G1, pada akhir fase G1, pada R point ini, pada restriksi point atau pada checkpoint akhir G1 ini saja. Jadi sinyal kimianya hanya berperan sampai di sini saja. Di fase S, fase G2 dan fase M itu tidak diperlukan lagi sinyal tadi. Ligan tadi enggak, mitogen tadi udah enggak perlukan lagi ya. Nah, ya. Oke, sampai sini paham? Paham? Silakan pertanyaan, waktu kita sedikit ya. Insya Allah paham Pak. Paham ya? Insya Allah. Ya, jadi awalnya adalah sel itu mau membelah karena adanya perintah. Ya. Perintah itu berupa mitogen tadi, sinyal. Ligan kalau disebut stimulator atau nama lainnya gitu ya. Nah, ligan itu hanya dibutuhkannya pada fase G1 saja sampai akhir checkpoint pada fase G1. Tapi kalau masuk fase S, G2 dan M ini tidak perlu lagi ligan tadi. Mitogennya nggak perlu lagi ya. Nah, di sini aja itu pengertiannya masuknya sinyal ya. Nah, tadi kan saya jelaskan bahwa dalam regulator positif ada dua protein kan yang berperan ya, ada cyclin dan CDK ya. Nah, ternyata cyclin ini dibutuhkan di tiap fase ternyata ya. Dari fase G1, fase S, fase G2 dan fase M atau fase mitosis ya. Nah, cyclin itu ada 4 jenis ya. D, E, A, B ya. Ini bukan abjad ya, A, B, C, D bukan ya, tapi D, E, A, B, DEAB. Nah, si cyclin D itu dibutuhkan pada awal fase G1, dia dibutuhkan, konsentrasinya akan naik, meningkat ya. Nah, nanti maksimal di fase G2 dia masih dibutuhkan ya, nanti menurun setelah fase G2 ini mulai menurun ya. Fase M dia sudah tidak dibutuhkan lagi cyclin D. Nah, kemudian cyclin E ini mulai dihasilkan pada fase pertengahan fase G1, kemudian dia mencapai puncak pada fase S, kemudian akan berakhir pada fase akhir fase S ya. Kemudian cyclin A ini dia dibutuhkan ketika akhir fase G1, kemudian akan meningkat memuncak dia pada fase G2 ya, kemudian akan menurun dan selesai dia pada fase mitosis ya. Fase M, awal fase M dia sudah selesai, sedangkan cyclin B ini dimulai dari fase S, dia mulai dihasilkan, terus dia akan maksimalnya dihasilkan pada fase awal fase M dan berakhir di pertengahan fase M. Ya. Jadi maksudnya ini adalah setiap fase itu ada cyclin yang dihasilkan. Jadi kalau cyclin 1 sudah mulai turun dosisnya, maka akan dihasilkan cyclin yang lain. Gitu ya. Jadi dia berurutan D, E, A dan B. Gitu. Nah, cyclin D itu meningkat selama fase G1 ya. Ini saya karena kenapa dia meningkat fase G1? Karena adanya mitogen ya, sinyalnya tadi ya menuju aktivasi ERK. ERK ini adalah protein yang kita MAP kinase, kita belajar kemarin ya, MAP kinase ERK. Yang apa? Ada protein RAS mengaktifkan RAF mengaktifkan MEK mengaktifkan ERK ya. Nah, dan dia akan menurun pada fase M, dia menurun di sini ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Itu kalian beli. Karena banyak.
Oke, kita lanjut ya. Terakhir ini. Nah, jadi ini mudah-mudahan jelas ya. Jadi begini ya, di sini ini secara keseluruhan saya jelaskan tentang regulator positif dan negatif tadi ya. Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Ini perhatikan gambar ini ya. Ini D1 dan K4. D ini maksudnya ini cyclin D. K ini adalah CDK, CDK4 dan cyclin D1 ya. Ada D2, D3. Ini ada CDK4. Nah, perhatikan ini ya. Jadi cyclin D ini berikatan dengan CDK4 ya. CDK4. Kemudian di sini ada protein RB, retinoblastoma yang terikat kuat dengan E2F. E2F yang warna hijau ini ya, warna hijau ini E2F. E2F itu adalah suatu faktor transkripsi. Faktor yang menginisiasi proses transkripsi terjadi. Nah, dia menempel kuat pada RB dalam keadaan tidak aktif. Menempel kuat. Nah, CDK dengan cyclin D ini memberikan fosfatnya pada ikatan RB dan E2F ya, dengan harapan supaya lepas nanti E2F-nya. Kalau dia ngasih fosfatnya sedikit, dia tetap terikat. Tapi kalau CDK dan cyclin D ini memberikan fosfatnya ini banyak, ya, maka E2F ini akan lepas. Nah, ikatannya lepas. Nah, ketika ikatan E2F ini lepas, maka E2F ini akan menghasilkan, karena dia merupakan faktor transkripsi, dia akan memulai proses transkripsi. Nah, ketika transkripsi terjadi, maka akan berlanjut ke translasi, menghasilkan suatu protein. Protein yang dibutuhkan untuk siklus S, fase S. Gitu. Protein yang dihasilkan adalah DHFR, TK, timidin kinase, timidin sintase, TS, polimerase, CDC2 dan E2F1. Ya, dia dihasilkan di sini. Ya. Nah, selain protein-protein yang dibutuhkan dalam fase S, si E2F ini ya, ini juga menghasilkan cyclin E dia. Yang menghasilkan juga cyclin E dan cyclin A di sini. Gitu ya. Menghasilkan cyclin E dan cyclin A. Nah, cyclin E ini akan berikatan dengan CDK2. Cyclin E akan berikatan CDK2. Jadi masing-masing cyclin dengan CDK itu dia memiliki pasangan masing-masing ya, secara spesifik ya, spesifisitasnya dia punya spesifisitas khusus. Jadi CDK4 pasangannya dengan CDK4 pasangannya dengan cyclin D ya. CDK2 pasangannya dengan cyclin E ya. Nah, dia spesifik dia. Jadi si E ini cyclin E berikatan dengan CDK2 sama memberikan fosfat juga ke ikatan antara PRB dan E2F. Jadi RB dan E2F ini selain dapat fosfat dari CDK4 dan cyclin D, juga dia bisa mendapatkan fosfatnya dari CDK2 dan cyclin E sini. Gitu. Sehingga E2F-nya lepas. Ya. Sampai di sini dulu, silakan pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Perlu diulangi enggak? Paham enggak? Ini masuk nih di ujian nih ya. Itu soal pilihan ganda ya? Berapa? Satu SKS 40. Kalau 2 SKS 80 lah berarti. Iya kan? Tidak tahu. Kalau ada surat edaran dari tidak ada tulisnya, terserah lah itu. Sudahlah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Nanti kalau mau nanya silakan aja di interupsi ya, enggak apa-apa. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Jadi
Jadi di sini ada P53, protein tumor suppressor protein P53. Cuma tadi tumor suppressor proteinnya masih ingat ya, ada P53 dan PRB ini ya. Nah, P53 ini berperan di dalam regulator negatif, ya kan? Dia menghambat ya, menghambat proses. Nah, di sini perhatikan, di sini ada tanda panah yang tumpul di sini. Ini artinya bahwa P53 ini bisa menghambat pembentukan ini kompleks cyclin E dengan CDK2. Ini artinya maksudnya ini. Nih dia bisa menghambat di sini dan dia bisa menghambat di sini juga. Jadi P53 bisa menghambat cyclin E dengan CDK2 dan bisa menghambat cyclin K4 dan cyclin K4, CDK4 dan cyclin D. Nah, ini bisa menghambat di sini. Ini juga nih, ya P53 bisa menghambat cyclin A dan bisa menghambat pembentukan CDK2 dan cyclin A, ya kompleksnya. Ini bisa dihambat di sini. Itu maksudnya di sini ya. P16, nah ini P16 juga bisa menghambat pembentukan kompleks cyclin K dan CDK, CDK4 dan cyclin D. Ya, di sini. Nah, ini artinya maksudnya. Nah, jadi di sini berperanlah yang namanya regulator positif dan negatif. Ya, kalau kita tidak paham dari mana mulai awalnya ini susah, ini ribet. Ya, jadi awal mulanya dari sini dulu. Ya, CDK4 dan cyclin D ini berikatan ya. Kemudian dia akan memberikan, karena dia kinase fosforilasi, artinya memberikan fosfatnya ke ini ikatan antara PRB dan E2F. E2F itu adalah suatu faktor transkripsi, kemudian E2F-nya lepas ya, E2F-nya lepas, kemudian karena dia faktor transkripsi, maka proses transkripsi terjadi, berlanjut ke translasi, menghasilkan suatu protein yang dibutuhkan dalam fase S. Proteinnya ini, kemudian selain protein, dia juga menghasilkan cyclin E dan cyclin A. Cyclin E berikatan dengan CDK2, CDK2 dan cyclin E ini akan memberikan fosfat juga ke ini RB dan E2F supaya lepas, gitu ya. Nah, kalau boleh kita analogikan di sini bahwa kuncinya itu supaya bisa terjadi siklus atau terjadi pembelahan sel, itu kuncinya itu hanya di ini, di E2F ini. Ya, selama E2F ini tidak lepas, menempel terus di PRB, maka tidak akan dihasilkan protein-protein ini yang digunakan untuk lanjut ke fase S, gitu ya. Selama E2F ini tidak lepas. Nah, supaya dia lepas, maka dia harus aktif. CDK4 dan cyclin D ini harus aktif. Dan CDK2 dengan cyclin E ini juga harus aktif karena dia berperan memberikan fosfat supaya ini lepas. Ya, kalau ini nggak aktif, ini nggak aktif, ini nggak bisa lepas. E2F-nya nggak bisa lepas. Gitu kan? Nah, jadi disinilah letak ininya nih ya. Pembuat materialnya tuh di sini. Materi-material protein ini. Kalau di sini tidak aktif ya nggak bisa jadi ini. Kalau di sini nggak aktif ya ini nggak bisa aktif juga. Gitu. Jadi serangkaian, jadi berangkaian. Jadi rangkaian protein yang saling mengaktifkan. Sama seperti kita belajar kemarin apa kinase itu ya. Ada rangkaian protein ya, sitokin, nempel di reseptor, reseptor nanti mengaktifkan protein adaptor. Adaptornya ada dua, SOS dan protein SOS dan PHC. Nah, nanti protein SOS dan PHC mengaktifkan RAS. RAS nanti mengaktifkan RAF. RAF mengaktifkan MEK, MEK mengaktifkan ERK, ERK mengaktifkan faktor transkripsi. Faktor transkripsi nanti akan nempel masuk ke dalam inti sel, menempel pada respon almen, ya kan? Respon almen itu adalah urutan DNA gen yang ditarget, gitu kan, menjadi protein tertentu. Nah, setelah itu aktif menjadi protein, protein dikeluarkan, gitu. Rentetannya tuh begitu. Jadi kalau tidak paham yang kemarin, maka di sini juga susah kita. Silakan pertanyaan. Sudah selesai ini ya. Nah, narasinya ini ya saya buat nih. Ini narasinya. Ini protein RB dalam keadaan tidak terfosforilasi, dia menempel pada E2F. Nah, E2F ini faktor transkripsi. Nah, ya, dalam keadaan terikat oleh PRB, E2F ini tidak aktif sebagai faktor transkripsi.
E2F itu akan lepas bila PRB ini dikasih fosfat atau terfosforilisasi oleh CDK dengan cyclin tadi, sehingga dia aktif. Nah, kalau E2F-nya lepas, maka dia akan memicu transkripsi gen-gen yang diperlukan untuk keperluan perjalanan sel. Seperti dehidrofolat reduktase gennya ya, proteinnya ya, TK timidin kinase yang keduanya diperlukan dalam replikasi DNA, kemudian cyclin E dan cyclin A yang keduanya diperlukan untuk perjalanan daur sel. Nah, selain itu, E2F ini juga memacu transkripsi gen lain yang diperlukan untuk sintesis DNA ya pada fase S semua. Ini terjadinya di fase G1 semua nih ya. Yang tadi itu regulator positif dan negatif itu terjadinya di fase G1. Kalau regulator positif bisa di semua fase, di semua checkpoint tadi. Ya. Jadi ada beberapa buku yang checkpointnya itu hanya satu di akhir fase G1, tapi ada buku juga yang menjelaskan semua fase itu mengalami checkpoint. Ya. Kalau kita ambil saja satu, checkpointnya hanya terjadi pada G1, maka semua proses ini terjadinya di G1. Ya, semuanya terjadi di G1 semua. Proses-proses regulasi ini terjadinya di G1. Tapi kalau kita ambil mengacu pada buku yang menyebutkan bahwa semua checkpoint itu terjadi di semua fase, maka regulator itu terjadinya di semua fase, pastinya di situ. Pasti ini ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Tadi tanggal 7 kita ini ya ujian akhir ya. Soalnya udah selesai, ya. Kemungkinan pilihan ganda. Nanti untuk ini apa namanya itu materi ini saya berikan ke ininya ya melalui ini, bentar saya coba